is just for you. So come along and take my hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabar Reskrim, Bapak Wakapolda, dari Kajati, Bapak Dirtipid Narkoba, para undangan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk rilis ini. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang telah hadir memenuhi undangan kami, yang mana pada hari ini dari Bareskrim dan Polda DIY akan melaksanakan rilis pengungkapan kasus narkoba. Acara diawali dengan doa bersama. Terima kasih untuk berkat waktu, kami dimulai. Berdoa mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, SIK. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Res Narkoba Polda DIY, Kabid Lapor Polda Jateng. Yang saya hormati Kabid Humas Polda DIY dan rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka press release pengungkapan narkoba yang baru saja kita lakukan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana sudah menjadi arahan Bapak Presiden bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, lebih berani, dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, Bapak Kapolri juga menindaklanjuti ini dengan menyerukan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Bareskrim Polri dan seluruh jajaran Polda juga sudah membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba, di mana ini Satgas ini sudah dibentuk sekitar 1 bulan dan progresnya terus berjalan. Kita berikan penekanan kepada seluruh Direktur Res Narkoba, Polda jajaran dan Polres-Polres untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran gelap narkoba. Karena peredaran gelap narkoba ini tentunya akan mempengaruhi proses pembangunan, mempengaruhi proses pencapaian Indonesia Emas tahun 2045 apabila tidak bisa kita berantas. Dari hasil data yang kita miliki, sebagian besar pengguna narkoba adalah mereka dalam usia produktif. Ini akan sangat-sangat tidak kondusif, tidak mendukung jalannya pembangunan. Pada pagi hari ini kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang. Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah
merambah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan Happy Water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalamnya, keripik pisang di mana di dalamnya mengandung narkoba. Modus operandi yang semakin berkembang ini bukan hanya dari sisi produksinya dan metode penjualannya, tetapi sudah menggunakan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan penjualan-penjualan yang dilakukan secara online. Pada hari Kamis kemarin, Baris Krim Polri bersama-sama dengan Polda DIY sudah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang memproduksi narkoba. Yang diawali dengan pengungkapan yang ada di Cimanggis. Pengungkapan ini berawal dari hasil operasi cyber, pemantauan di dunia maya, di dunia siber, bahwa ada penjualan narkoba dalam bentuk Happy Water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, memang harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kok harga segitu, sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan, ini ada apa? Sehingga dilakukan tracing, dilakukan satu pemantauan terhadap akun yang menjual tersebut. Karena ada beberapa akun yang melakukan penjualan ini, di mana followersnya juga cukup banyak. Penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba selama 1 bulan, mengikuti dinamikanya. Kemudian pada tanggal 2 November kemarin dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis Depok dan menemukan barang bukti keripik pisang dan Happy Water yang kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan di Baris Krim bekerja sama dengan Polda DIY mengembang di 3 TKP lainnya, yaitu di Kaliaking, Magelang, Potorono, dan juga di Banguntapan. Dari hasil operasi tersebut kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok, itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Potorono yang memproduksi Happy Water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di Banguntapan ini. Dari 8 orang yang berhasil kita amankan ini, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengelola akun media sosial, ada yang berperan sebagai pemegang rekening, ada yang berperan sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran, kemudian ada yang sebagai pemproduksi atau pengolahnya, dan juga sebagai distributornya. Dan kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang DPO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Para pelaku ini sudah mendirikan pabrik, bukan pabrik ya, artinya rumahan ini, pembuatan narkoba ini sekitar 1 bulan dan dipasarkannya melalui media sosial. Tetapi dalam waktu 2 minggu ini, dan tidak, penjualannya tidak langsung 1 bulan produksi terus langsung dijual, tidak seperti itu, tapi ada prosesnya, karena dalam uji coba yang mereka lakukan juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ternyata kemarin sudah pengiriman yang ada di Depok itu bisa kita intercept. Dan narkoba yang dijual ini di media sosialnya pun sudah tertera. Untuk Happy Water ini dijual 1,2 juta, sedangkan untuk keripik pisang ini dibuat dalam berbagai kemasan. Ada kemasan 500 gram, 200 gram, 100 gram, ada kemasan 75 gram, dan 50 gram dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Dari jumlah total barang bukti yang kita amankan, ada 426 bungkus keripik pisang
berbagai ukuran, kemudian 2022 botol Happy Water, dan masih ada 10 kg bahan baku narkobanya. Dengan asumsi bahwa satu keripik, satu bungkus ini bisa dipakai untuk beberapa orang, kita bisa menyelamatkan sekitar 72.275 orang dari penyalahgunaan gelap narkoba ini. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah modus operandi yang baru yang dilakukan oleh para pelaku ini dengan menggunakan keripik pisang, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, tapi ternyata mereka berintuisi dan berimprovisasi untuk menggunakan ini sebagai salah satu media. Tentunya ini dilakukan untuk mengelabui petugas. Kalau orang jualan keripik pisang kan sudah biasa, tapi keripik pisang ternyata bisa digunakan juga. Nah, ini kita khawatirkan kalau nanti merambah ke hal-hal yang lainnya. Dan ini berkembang terus, tentunya kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan bersama. Sehingga harus diwaspadai bukan hanya oleh pihak kepolisian, tapi oleh kita semua. Ketika menemukan hal-hal yang seperti ini harus segera kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, narkoba ini adalah musuh kita bersama, musuh seluruh bangsa, khususnya di bangsa Indonesia yang sedang dalam proses penggabungan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Di 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Apabila mereka-mereka yang dalam usia produktif tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, maka akan mengganggu tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang akan kita khawatirkan. Jangan sampai nanti mereka-mereka yang dalam usia produktif terlena dengan penggunaan narkoba sehingga tidak menghasilkan apa-apa, tapi lebih banyak mudaratnya. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, karena di sini adalah kota wisata, kota pelajar, kota budaya. Kami tentunya memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah di mana banyak generasi muda, banyak mahasiswa, banyak pelajar. Bukan hanya Jogja, tapi beberapa tempat yang lain yang banyak universitas-universitasnya, jangan sampai terjadi peredaran gelap narkoba. Kita melakukan pemantauan secara khusus, dan para direktur res narkoba di Polda sudah saya instruksikan untuk memberikan pemantauan secara khusus di daerah-daerah yang banyak mahasiswanya, banyak pelajarnya. Jangan sampai para mahasiswa dan pelajar yang ada di kita ini terpengaruh untuk menjadi pengguna narkoba. Pengungkapan ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen dari Polri untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik dengan teman-teman dari TNI, teman-teman dari pemerintah daerah, dari aparat penegak hukum, dari kejaksaan, pengadilan, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerhati narkoba serta seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang memang dalam proses produksi ini mereka juga tidak tahu bahwa tempat yang digunakan ini akan digunakan untuk proses pembuatan narkoba ini. Tetapi dalam proses penggerebekan dan penangkapan kemarin, warga masyarakat juga sangat memberikan dukungan kepada Polri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat sangat membantu, dan ini adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Terhadap para pelaku tentunya nanti akan dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1, subsidiar Pasal 113 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1, lebih subsidiar Pasal 112 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Dan terhadap para pelaku ini nanti juga akan kita kejar melalui aset tracing, kita kenakan TPPU. Karena salah satu upaya kita adalah pengedar narkoba
harus kita miskinkan. Kita sita asetnya supaya mereka tidak lagi menggunakan harta yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan peredaran gelap narkoba ini. Dari mana saja. Karena ketika mereka masih memiliki uang, mereka masih bisa memiliki akses untuk melakukan peredaran gelap narkoba. Ini yang harus kita lakukan dan sudah menjadi komitmen kita untuk terus melakukan pemberantasan, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan TPPU. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Demikian rekan-rekan untuk penyampaian rilis. Untuk berikutnya kami sampaikan untuk 3 pertanyaan saja. Silakan. Dari TV One. Silakan dari TV One. Izin, dan mungkin bisa dijelaskan bahan yang digunakan ini apakah jenis narkoba baru atau bahan lama yang dikemas sedemikian rupa ini seperti ini. Terima kasih. Sebenarnya kalau jenisnya bukan narkoba baru, ini adalah kandungannya juga narkoba yang lama, tetapi dikemasnya dalam bentuk yang baru. Jadi bukan jenis narkoba baru. Ya. Berikutnya satu lagi. Ya, dari Trisna dari MNC, izin dan Jenderal. Untuk beberapa waktu yang lalu di Bantul juga terjadi adanya kasus pabrik pil koplo juga cukup besar di Bantul. Nah, sekarang terjadi lagi di Bantul. Apakah para pelaku ini menganggap Bantul sebagai atau Yogyakarta market yang bagus, dan sasaran mereka apa ini segmen Pak? Pelajar, mahasiswa dengan status ekonomi seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Jadi penjualan ini kan dilakukan secara online. Pasarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini pun dikirimnya ke luar Jogja. Kenapa Jogja? Ya, mungkin daerah Jogja ini kan relatif tenang, relatif damai. Mungkin dianggap oleh mereka tidak dipantau oleh kepolisian. Padahal kita selalu melakukan pemantauan. Nah, mereka kan selalu berpindah-pindah. Tidak hanya di Jogja, di beberapa tempat juga narkoba ini kan peredarannya tidak hanya di satu tempat. Hampir di seluruh wilayah terjadi peredaran gelap narkoba. Nah, kalau kemarin terjadi di Bantul yang sudah pernah terjadi, bukan hanya di Jakarta juga banyak terjadi. Jadi kita tidak bisa menspesifikasikan kenapa di Bantul, kenapa tidak di sana. Ya, itu adalah daerah yang mungkin para pelaku yang lebih akan bisa memberikan penjelasan kenapa kok saya milih di sini. Tapi kalau kita melihat bahwa daerah Jogja ini kan daerah yang tenang, damai, sehingga mereka merasa bahwa mungkin merasa aman kalau di daerah Jogja ini. Padahal ya terus kita pantau. Yang penting dimanapun juga mereka melakukan usaha produksi narkoba, secepatnya bisa kita tindak. Ya, Pak. Oke, satu lagi. Dari Detik Pak. Ya. Ya, ini Pak, untuk ide mereka bisa membuat keripik pisang dicampur dengan narkoba dan happy water itu dari mana? Yang kedua, untuk pembelian 2 produk itu apakah ada sandi khusus? Dalam arti kan dijual lewat online, akan berarti kan menyasar orang-orang tertentu. Dan itu bagaimana teknisnya? Mohon diulangi Mas. Ya, halo Pak, itu untuk ide pembuatan dari keripik pisang dan happy waternya itu dari mana? Yang kedua, untuk kan penjualannya melalui online, otomatis menyasar orang-orang tertentu. Apakah ada kode khusus atau sandi khusus untuk membelinya, Pak? Kalau dari mana asalnya, jadi ada pengendalinya, Mas. Pengendalinya sekarang masih DPO, mereka yang memberikan instruksi. Nah, kita juga nggak tahu nih. Nanti kita tanya kepada, kita juga dapat ide. Makanya dari awal saya sampaikan, ini kan hal yang baru yang kadang-kadang kita pikir nggak masuk akal. Kok bisa ya punya ide seperti ini? Ini ada pengendali di atasnya yang menginstruksikan beli ini, beli ini, beli ini. Yang digunakan kenapa keripik pisang? Nah, itu ada juga. Kenapa bukan keripik yang lain? Nah, itu dari pengendali semuanya. Mereka yang ada di sini adalah pelaksana-pelaksana lapangan yang bertugas untuk memproduksi dan melakukan pengolahan. Nah, penjualan dilakukan dengan metode online secara terbuka sebenarnya. Tidak ada kode-kode khusus, tidak ada sandi-sandi khusus. Memang kita juga beberapa kali melakukan upaya untuk men-tracing ketika ada
media atau ada orang yang melakukan penjualan melalui media sosial, kita men-tracing beberapa kali juga tidak berhasil kita ungkap karena terputus. Tapi ini kita bisa melakukan pengungkapan karena ini juga salah satu dilakukan secara terbuka. Saya kira cukup. Makasih ya. Rekan-rekan semuanya terima kasih Terima atas kasih. pertanyaannya.